Pemirsa, Kapolri memberikan perhatian pada kasus Vina Cirebon. Ia berpesan pada jajarannya untuk profesional dan bertindak sesuai KUHP. Sementara itu, sejumlah pakar hukum pidana menilai KUHP sudah tidak lagi relevan dengan zaman dan perlu segera direvisi. Selengkapnya di Benang Merah, Gimik Hukum Acara Pidana. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Bully itu benar-benar nggak bagus. Film berjudul Vina Sebelum 7 Hari ini menceritakan kisah Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih asal Cirebon, Jawa Barat. Saat itu, usia mereka 16 tahun. Kisah berawal dari ditemukannya jasad mereka di pinggir jalan raya yang mulanya dianggap sebagai korban kecelakaan tunggal. Namun, ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada kasus kecelakaan tunggal ini, bahkan mengarah pada dugaan kasus pembunuhan. Mama, katanya, itu suara anak saya diem aja gitu kan. Terus masuk, dia peluk, "Mama maafin Vina," katanya. "Vina belum bisa maafin Mama," bilangnya gitu. "Vina sakit ininya, tangannya ininya," gitu. Ya, tangan dari dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret. Film ini adalah sebuah produk komersil, ya kan, yang mempunyai banyak dimensi. Dimensinya bukan cuma untuk menghibur, tapi juga untuk memberikan pesan. Banyak manfaatnya, banyak sisinya yang bisa dilihat gitu kan. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. dia apa sih nggak mau? Sebenarnya risetnya hanya dari keluarga Vina, karena yang kita ceritakan benar-benar dari sudut pandang keluarga Vina aja. Kita nggak menceritakan itu dari sudut pandang hukum atau dari keluarga yang lain atau dari institusi. Enggak kok, kita benar-benar dari this is what happened according to kakek, nenek dan kakaknya gitu, dan kakeknya juga gitu. Nah ini mereka benar-benar mau menceritakan gimana sih Vina itu sebenarnya seperti apa. Nah itu di dalam film itu kita menceritakan Vina dari kacamata keluarga. Nah dari sana kita research, keluarga semua menceritakan versinya masing-masing, dari ibu, dari bapak, semuanya pasti berbeda-beda gitu. Ada kedekatan tersendiri kan. Saya researchnya lebih ke emotional value-nya sih. Jadi kalau ke hukum ke segala macamnya itu ya di luar itu sih. Kita mau fokus ke 7 hari ini apa yang terjadi dengan keluarganya. It's supposed to be a love story gitu kan, between Vina dan Eki gitu kan. Tapi dari produser bilang bahwa dia sudah berusaha untuk bertemu dengan bapaknya almarhum Eki dan mengajaknya terlibat, tapi mereka menolak. Mereka menolak dan tidak mau melibatkan diri mereka, bahkan tidak mau anaknya disebutkan di film ini. Viralnya film ini membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir kembali. Seorang DPO ditangkap, sedangkan 2 nama DPO lainnya dianggap fiktif. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang moonraker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Ini perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam,
ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Hari yang dinanti itu pun tiba, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Sedangkan Saka Tatal, seorang terpidana lain yang telah bebas, mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup. Dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Ayah Eki, yang juga seorang polisi, disebut ikut terlibat dalam proses penangkapan dan pemeriksaan mereka. Di dalam KUHP terdapat banyak sekali tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Banyak sekali tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang saya katakan bahwa KUHP itu merupakan satu setting gimmick dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kelemahan-kelemahan KUHP yang ada hari ini itu bisa segera diperbaiki, sehingga masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Saya nggak akan menggunakan kata upaya hukum, untuk melakukan perlawanan terhadap penyidik yang melakukan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan, melakukan perlawanan terhadap penuntut umum yang menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan. Hukum seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, saksi, tersangka, maupun terpidana.